Oke, sekarang gue mau tanya lagi ke lo. Apakah menurut lo pornografi itu ngegambarin seks yang sebenarnya? Lo boleh simpen jawabannya dulu, atau mau sekalian jawab ya boleh juga. Lo langsung nimbrung aja di kolom komentar di bawah. Ternyata nih ya, ternyata pornografi itu enggak ngegambarin seks seperti yang lo bayangin dan yang bakal lo dapet kalau lo udah nikah nanti misalnya. Meskipun banyak yang bilang gue belajar dari sini bang, menurut gue ini cuma jadi alasan buat ngikutin kecanduannya dia. Kenapa gue bilang kayak gini? Lo saksiin video ini sampai akhir biar lo dapet intinya. But sebelum itu, lo baru aja masuk ke sekolah virtual era milenial yang bakal ngasih lo insight tentang berbagai hal penting yang perlu lo tahu, tapi sekolah konvensional gak kasih tahu ke lo. Dan pastinya ini relate banget ya sama kehidupan di era milenial ini. Dan sebelum itu juga, sebelum kita balik ke bahasan kita bakal ada seri tentang gimana caranya berhenti dari kecanduan pornografi ini. Nah, di seri ini kita bakal ngasih lo kesempatan buat cerita ke kita tentang pengalaman lo kecanduan pornografi. Entah itu lo udah sembuh ataupun lo masih berjuang buat sembuh atau lo masih nurutin kecanduannya, it's okay banget buat cerita ke kita di seri ini. So, langsung aja kontak kita di IG-nya kreator ini. Sekarang, kenapa pornografi itu enggak ngegambarin yang namanya seks? Alasan pertamanya aja nih, logik. Dalam film porno itu ada yang ngelakuinnya di tempat umum gitu. Macam di WC, bus, mobil, kereta, kantor, dan lain sebagainya. Dari sini aja kan udah nggak make sense gitu ya, ngelakuin di bus ataupun angkutan umum, sementara orang-orang yang ada di situ nggak nyadarin itu sama sekali. Dan lucunya lagi nih ya, gue pernah baca ada yang nyoba itu. Ya tentu aja ketahuan lah, gimana sih? Atau ada juga yang pakai mobil pribadi tapi diparkir, mobilnya goyang-goyang, dilihat orang, ya kan ujung-ujungnya diciduk. Gimana sih? Selain adegan-adegan aneh tadi, ada juga yang main di kursi, di meja, ruang belajar, atau sama orang tua sendiri atau sama mertua. Ya, gitulah. Nah, yang harus lo tahu juga, semua adegannya itu udah di set up. Jadi semuanya emang udah diatur. Entar si aktornya bakal kayak gini, entar si aktornya bakal kayak gitu. Entar si aktornya ngelakuin ini, tempatnya di sini. Ya, kalau bahasa sekarangnya ya settingan gitu. Mungkin banyak dari lo yang udah nyadarin ini dari awal. Tapi ya tetap aja, kebanyakan orang bakal muncul adrenalin buat nyobain hal yang sama. Apalagi buat yang emang udah kecanduan ya. Di videonya juga kita lihat dia itu semacam ngenikmatin gitu. Mungkin ya ada yang mikir, wah enak banget dia, udah dapet duit, dapet jatah juga pula. Nah, gua kutip dari pemainnya langsung nih ya, dari pemainnya langsung. Dia bilang kalau dia itu nggak nikmatin itu sama sekali, malah yang sering dia rasakan itu rasa sakit ketimbang enaknya. So, dari sini aja kita udah bisa nyimpulin kalau ini emang enggak ngegambarin seks yang sebenarnya. Satu hal lagi nih yang harus banget buat lo tahu. Nonton video porno ini bisa nimbulin yang namanya kecanduan. Ya emang sih, soalnya kan ini bahasan di video ini. Tapi denger dulu lah penjelasannya. Oke. Gini, kalau narkoba kan ataupun sejenisnya kecanduannya itu more atau lebih banyak lagi. Kalau seks ini kecanduannya different atau beda. Jadi lo pengen lihat yang beda lagi, yang gayanya beda lagi, yang konsepnya beda lagi, yang di tempat beda lagi, yang tempat aneh-aneh lagi. Ya bakalan terus seperti itu, terus menerus berulang-ulang cari yang beda. Makanya kecenderungan video porno hari ini tuh makin nyeleneh kan. Untuk apa? Ya untuk memuaskan kebutuhan penontonnya dong.
Dan juga kecenderungan video porno ini bakal berdampak buruk banget buat lo dan aktivitas lo. Mengenai dampak buruknya ini kita bakal bahas di video yang lain aja ya. Soalnya ngebahas yang nyeleneh kayak gini tuh nggak bagus kalau kelamaan. Karena bisa aja ujung-ujungnya ini malah ngarahin lo buat ngelakuin yang enggak-enggak. Dan kita nggak pengen kalau endingnya kayak gitu. So itu aja sih dari kita kali ini. Dan sekali lagi kita nggak bosan-bosan buat ngulangin, kalau lo ngerasa perlu tempat buat cerita, buat curhat tentang apa yang kita bahas di konten ini ataupun konten kita yang lainnya, it's okay banget buat lo ngontak kita. Lo hubungin kreator ini di IG-nya kreator ini. Linknya udah ada di description box di bawah. Tenang aja, curhat sama kita itu gratis. Curhat sama kita itu rahasianya pasti dijamin aman. Dan kita juga bakal ngasih tahu kalau kita juga udah ada grup sharingnya. Grup sharingnya juga ada di WA. Lo boleh klik link di deskripsi di bawah buat masuk ke grup sharingnya. Kita bakal ada live sharing section di Instagramnya kreator ini itu setiap hari Senin. So penting banget juga buat lo follow IG-nya kreator ini karena update-update tentang channel ini bakal ada di situ juga. So sampai sini udah kepanjangan banget. Kita closing aja. Tetap semangat jalani hidup di zona kehidupan lo.